Halo semua, kembali lagi bersama saya Randy Setiawan di channel ini. Di kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar ya, belajar tentang menghidupkan dan mematikan komputer, begitu. Oke, kita langsung saja lihat slide di PPT-nya. Jika nanti mau mengambil file ini bisa download di deskripsi ya. Oke, lanjut. Ya, yang pertama itu cara menghidupkan komputer yang benar. Ini kebanyakan orang langsung-langsung saja ya, nggak memperhatikan keselamatan, baik itu pengecekan terlebih dahulu. Nah, oke lanjut. Nah, yang pertama itu pastikan semua kabel sudah terpasang dengan benar. Di bagian belakang komputer itu kan banyak kabel itu. Nah, itu pastikan semua kabel sudah terpasang dengan benar. Setelah Setelah terpasang dengan benar, hubungkan kabel power pada komputer ke stop kontak atau pada sumber arus listrik. Oke, yang selanjutnya, apabila menggunakan stafel atau UPS, UPS itu emergency ya, hubungkan kabelnya ke sumber listrik terlebih dahulu. Selanjutnya, tekan tombol yang berwarna merah yang terdapat pada stafel untuk menghidupkannya. Jika menggunakan UPS, hidupkan UPS Anda dengan menekan tombol pada UPS. Itu kan ada tanda panahnya ya. Jadi sudah diberitahu pada gambar itu ada arah panahnya ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini hidupkan monitor atau layar monitor pada biasanya itu di atas di atas meja ya, bukannya di bawah ya. Itu terlebih dahulu dihidupkan, ditekan tombol power seperti pada gambar ya. Di situ sudah diberitahu itu tombol powernya itu ada di samping kanan atau di tengah. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang ketiga ini selanjutnya hidupkan CPU. CPU itu yang berbentuk seperti besi yang di bawah biasanya yang banyak kabelnya. Itu dengan menekan tombol power pada CPU, maka akan terdengar suara tuh, kipasnya terdengar berbunyi dia ya, berputar di dalam CPU yang menandakan komputer sudah menyala. Keempat, tunggu hingga proses booting. Booting itu kayak loading ya, kayak HP itu kan butuh loading. Booting namanya, loading. Selesai sampai muncul layar desktop. Berikut tampilan ketika proses booting berlangsung. Nah, yang di sebelah kanan ini Windows 7 ya. Yang di sebelah kiri ini Windows 10. Oke, lanjut. Nah, komputer sudah siap dipakai. Berikut tampilan desktop komputer yang telah siap digunakan. Nah, di sini ada 3 macam ya. 3 macam Windows. Ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Oke, yang selanjutnya itu mengenal bagian desktop. Di bagian desktop ini ada beberapa penyebutan ya. Yang pertama itu ada yang namanya start menu. Start menu tuh biasanya seperti ini. Gambar kotak 4 berjejer. Kemudian ada text bar, yaitu untuk biasanya aplikasi itu yang sedang berproses di bagian bawah. Biasanya itu ada yang disematkan atau yang otomatis ada di situ, udah di setting seperti itu. Kemudian ada icon atau yang disebut juga soundcard. Soundcard ini sebenarnya untuk memudahkan kita membuka aplikasi yang berada di dalam file. Biasanya itu kayak seperti antivirus, aplikasi yang sering kita buka itu kan biasanya di dalam folder. Jadinya kita soundcard itu seperti kita buat
jalan pintas seperti itu. Kemudian ada background. Background ini wallpaper ya, dan ini juga bisa dirubah-rubah. Oke, lanjut. Nah, sekarang cara mematikan komputer yang benar. Apa sih? Kebanyakan orang langsung mematikan komputer tuh. Kalau posisinya sedang mendesak itu boleh dilakukan, tapi nggak boleh sering-sering dilakukan. Karena bisa mengakibatkan hard disk itu bisa crash. Crash itu sebelum dia pemrosesan selesai, dia langsung tiba-tiba dihajar langsung mati gitu kan. Nggak boleh itu ya. Kemudian, nah ini selanjutnya, tutup semua aplikasi yang masih terbuka. Jadi, pekerjaan kita yang masih buka, masih loading itu kita close terlebih dahulu. Close semuanya dulu. Kemudian, apabila sedang mengetik di Microsoft Word, maka tutup aplikasi tersebut dengan terlebih dahulu menyimpan agar berkas bisa dibuka dan diedit kembali pada pertemuan belajar berikutnya. Nah, ini pada Windows 7 ya. Cara mematikan di Windows 7. Yang pertama itu klik start. Klik start itu biasanya di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah itu ada klik start. Kemudian pilih shutdown. Shutdown. Nah, setelah itu tunggu sampai proses selesai. Komputer akan mati dengan sendirinya. Lanjut, ini Windows 8 ya. Windows 8 itu agak berbeda dengan Windows 7. Yang pertama itu arahkan kursor ke sebelah kanan atas ke desktop. Jadi geser mentok ke kanan itu sampai muncul pop-up menu seperti ini. Kemudian klik setting. Setelah klik setting nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pilih dan klik gambar power ini. Klik aja seperti itu. Nanti ada pilihannya tuh shutdown atau apa itu. Nah, ada pilihannya. Dan kita kalau mematikan itu pilih shutdown ya. Oke, lanjut. Ini pada Windows 10 ya. Windows 10, klik start, kemudian klik tombol power, selanjutnya pilih shutdown. Ada 3 tahap ya. Ini mirip seperti di Windows 7, cuman kalau Windows 7 itu lebih simpel. Begitu klik start langsung ke shutdown. Itu lebih cepat. Nah, selanjutnya itu tunggu proses shutdown sampai komputer tidak menyala. Kemudian, lepas kabel yang terhubung dengan sumber arus listrik. Semua yang terhubung dengan komputer, kabel-kabel itu yang terhubung di arus listrik itu dicabut atau dilepas. Nah, kemudian ini ada yang harus diperhatikan dalam menggunakan komputer itu aspek ketiga, itu kesehatan dan keselamatan kerja. Itu butuh ya. Sering sekali saya melihat orang mengabaikan hal seperti ini. Lanjut. Ya, yang pertama itu mengatur posisi tubuh. Posisi tubuh itu harus tegak ya. Tegak, nggak boleh membungkuk, nggak boleh letoy seperti itu ya, nggak boleh. Jadi harus tegak deh. Nah, ini posisi tubuh ya. Posisi tubuh, posisi kepala dan leher harus tegak. Nah, harus tegak ya. Dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Layar monitor. Posisi leher tidak boleh membungkuk atau mengadah. Oke, lanjut. Posisi punggung. Posisi punggung harus tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Tidak membungkuk dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Jadi nggak boleh terlalu seperti ini ya. Itu akibatnya apa itu agak sakit memang. Posisi pundak. Posisi pundak jangan terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Jika otot-otot di bahu masih tegang berarti posisi pundak belum benar. Jadi otot itu lemas ya. Otot itu lemas, kemudian nggak boleh terlalu ya relax aja lah, relax. Kemudian lanjut posisi lengan dan siku. Posisi lengan dan siku yang baik adalah jika tangan berada di samping badan. Nah, berada di samping badan seperti ini ya. Nggak boleh ke depan sini. Karena agak gimana ya, agak terlalu menyempitkan bahu ya. Menyempitkan lengan juga.
kira-kira 90 derajat. Oke, lanjut. Posisi kaki. Posisi kaki harus diletakkan di lantai atau bersandaran kaki dengan seluruh tapak kaki menyentuh lantai dan siku yang membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Nah, itu yang benar ya. Nah, ini yang harus diperhatikan pada komputer. Itu banyak bagi-bagian yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang pertama itu monitor. Nah, itu yang pertama, letakkan monitor sedemikian rupa di ruangan sehingga layar monitor tidak memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain. Yang selanjutnya, letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata agar tidak menengadah atau menunduk. Agak ke atas ya, agak ke atas atau menunduk. Kemudian atur cahaya monitor agar tidak terlalu terang dan gelap. Sering-sering mengedipkan mata untuk menjaga mata tidak kering. Jadi kita harus gimana ya? Nggak terlalu fokus bener lah. Kita harus melihat daerah sekitar juga. Sesekali memandang jauh keluar ruangan. Jadi mata itu jangan terlalu fokus ke layar monitor. Itu bisa jadi nanti akan berat, mengantuk, dan cepat lelah. Itu yang akan mengakibatkan. Yang kedua, CPU. Bagian perangkat ini tidak boleh bersentuhan langsung dengan tangan yang basah, air, atau keringat. Nah, biasanya tuh ini sering terjadi ya. Kita lagi olahraga tuh. Kemudian setelah itu kita masuk tuh kelas komputer. Nah, pas waktu tangan kita masih basah, kita kan megang komputer tuh untuk ngidupin CPU-nya. Tiba-tiba tangan kita tuh nggak sengaja menyentuh bodi. Bodi CPU itu kan berbahan ini ya, berbahan kaleng ya. Nah, itu tiba-tiba kita tersengat ya. Itu karena arus listrik yang besar dari CPU. Kemudian ditambah kita membuat massa ya, massa listrik. Jadinya ada kaitan dengan listrik statis gitu. Aliran listrik yang ada pada CPU dapat menimbulkan sengatan. Nah, ini yang saya jelasin tadi. Lanjut. Nah, kabel komputer. Kabel komputer harus dihindarkan dari air karena dapat menyebabkan hubungan singkat atau bisa jadi konslet. Dan ini juga bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi usahakan komputer itu jauh-jauh dari tempat lembab, terus tempat yang tertutup, yang suka jarang dibersihkan, seperti itu. Dan air yang menggenang itu nggak boleh ya. Jadi usahakan seperti itu. Misalnya ada tempat pas di bagian komputer itu diletakkan, itu ada bocor air misalnya dari hujan, itu nggak boleh ya. Itu takutnya kita yang tersengat arus listrik. Oke, lanjut. Keyboard. Posisi keyboard merupakan salah satu penyebab nyeri otot dan persendian. Nah, ini benar sekali. Penyebab nyeri otot dan tulang yang disebabkan oleh keyboard adalah penggunaan jari-jari tertentu saja dalam waktu yang lama. Jadi misalnya kita mengetik pekerjaan kita mengetik, itu biasanya ada bagian-bagian jari-jari saja yang sering mengetik. Jadi itu sering nyari ototnya. Itu biasalah dilakukan itu. Masih wajar ini. Nah, yang selanjutnya, jadi hindari hal-hal yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dalam penggunaan komputer. Jadi harus menghindari ya masalah-masalah seperti ini ya. Harus bukan dihindari, dikurangin setidaknya. Nah,
Sekian dan terima kasih. Dan untuk yang rekan-rekan menonton ini, selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Salam dari saya, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.